Hai anak-anak, selamat datang di kelas 7 ya. Hari ini kita mau belajar IPA tentang objek IPA dan pengukuran di kelas 7. Nah, langsung aja yuk kita pelajari yang pertama, yaitu objek IPA. Nah, sebelum kita belajar tentang IPA, kita harus tahu nih, IPA itu apa ya? IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Supaya tahu apa aja yang ada di sekitar kita, maka kita harus melakukan pengamatan. Ketika kita melakukan pengamatan, berarti kita sudah mempelajari IPA. Nah, coba kalian amati ciri-ciri yang terdapat pada temanmu. Boleh teman, boleh adik, boleh kakak, mama, atau papa. Nah, kira-kira yang diamati apa ya? Yang pertama, kalian bisa amati bentuk mata mereka seperti apa. Kemudian yang kedua, warna dan bentuk rambutnya seperti apa. Kemudian bentuk hidungnya. Dan yang terakhir, warna kulitnya apa ya? Nah, setelah kalian melakukan pengamatan IPA, kalian bisa mendapatkan hasil berupa kata-kata atau deskripsi. Contohnya ketika kalian mengamati tadi rambut teman kalian. Kalian mendapatkan hasil berupa kata-kata. Rambutnya hitam dan keriting. Kemudian kulitnya coklat, hidungnya mancung, atau matanya sipit. Tapi kalian ngamatin juga enggak? Berapa sih tinggi badan teman kalian? Atau berapa ya masa tubuhnya? Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang IPA, kita harus tahu kegunaan mempelajari IPA. Karena dengan belajar IPA, kalian mampu memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, kenapa matahari harus bersinar? Kemudian, dengan mempelajari IPA, kalian bisa menyelesaikan masalah. Kalau sekarang ini banyak banget entah air sungai ataupun air danau yang warnanya keruh, dengan mempelajari IPA, kalian bisa menyelesaikan masalah air keruh itu menjadi air yang bersih. Kemudian, kalian diajak untuk berpikir logis dan sistematis. Jadi, jika ditanya seperti ini, kalian bisa menyebutkan kesimpulannya. Selain itu, kalian juga diajak untuk mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Atau kalian diajak untuk kepo. Hanya di sini, kalian keponya harus kepo yang bermanfaat dan ilmiah ya. Nah, kegunaan yang terakhir yaitu kalian bisa meningkatkan kualitas hidup karena kalian akan berpikir, apakah bunga yang kalian tanam akan hidup atau enggak ya? Akan tumbuh atau tidak? Nah, ketika kalian melakukan pengamatan, kalian itu setelah melakukan penyelidikan ilmiah atau yang kita kenal dengan sebutan metode ilmiah. Metode ilmiah langkah yang pertama adalah melakukan pengamatan. Setelah melakukan pengamatan, kalian bisa membuat inferensi. Selanjutnya adalah kalian bisa mengkomunikasikan. Nah, pengamatan itu apa sih? Pengamatan itu adalah menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Artinya ketika melakukan pengamatan, bukan hanya menggunakan panca indera, tetapi bisa juga kalian menggunakan alat ukur yang sesuai tetapi. Nah, pengamatan ini biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Seperti tadi kalian melakukan pengamatan terhadap teman kalian, kalian bisa mendapatkan data warna rambut, warna kulit, bentuk mata, dan bentuk hidung. Setelah kalian melakukan pengamatan, kalian bisa membuat inferensi atau merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Nah, penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang kalian amati, sehingga kalian bisa membuat perkiraan atau dugaan atau yang biasa kita kenal dengan hipotesis. Setelah kalian membuat inferensi, kalian bisa mengkomunikasikan hasil penyelidikan kalian baik secara lisan maupun tulisan. Nah, biasanya data yang sudah kalian dapat
bisa kalian sajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau gambar yang sesuai. Nah, objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda yang ada di alam, dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Kira-kira objek IPA apa aja sih yang diamati? Ternyata yang diamati mulai dari benda yang sangat kecil sampai benda-benda yang sangat besar. Mulai dari benda sangat kecil seperti atom sampai yang sangat besar seperti tata surya kita ya. Nah, ternyata IPA sendiri mempunyai beberapa cabang. Seperti yang pertama yaitu fisika yang mempelajari tentang aspek mendasar alam seperti energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan gejala alam fisik lainnya. Selain fisika, ada juga kimia, yaitu meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Selanjutnya ada biologi, yaitu yang mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran Reni sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Kemudian yang terakhir yaitu ilmu bumi dan antariksa yang mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang, planet, dan berbagai benda yang ada di langit lainnya. Nah, kira-kira coba anak-anak amati. Gambar apa sih ini pertama? Ya, betul. Ini adalah gambar seseorang yang sedang mengukur waktu. Nah, kalau ini gambar apa ya? Betul banget, ini adalah ketika kita sedang menimbang buah. Nah, ini ada apa ya? Oh, ternyata ada termometer dimasukin ke dalam mulutnya. Ternyata lagi mengukur suhu tubuh. Nah, yang ini adalah gambar mengukur panjang kotak. Nah, kira-kira dari keempat gambar ini lagi ngapain sih mereka? Ternyata dari keempat gambar ini, kita lagi mau membahas tentang pengukuran. Nah, mengukur itu apa sih? Ternyata mengukur adalah kegiatan yang penting dalam mengembangkan IPA. Misalnya, kalian bisa mengukur tinggi badan, kalian bisa mengukur massa badan, atau kalian bisa mengukur berapa sih umur kalian. Nah, segala sesuatu yang bisa diukur itu disebut besaran. Jadi segala sesuatu yang bisa diukur namanya adalah besaran. Nah, gimana nih kira-kira kalau anak-anak mau ngukur, tapi nggak punya alat ukur? Nah loh, mau ngukur panjang meja tapi nggak punya meteran, nggak punya penggaris, terus gimana ya? Ternyata ada alat ukur lainnya yang ada di tubuh kita atau yang ada di lingkungan kita. Yang pertama, kita bisa mengukur dengan jengkal. Kemudian kita bisa mengukur dengan depa. Kita bisa mengukur dengan langkah. Kemudian kita juga bisa mengukur dengan bantuan tali. Nah, mengukur itu adalah kegiatan membandingkan sesuatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contohnya, pada gambar ini ada seorang anak yang mau membandingkan. Membandingkan apa nih? Ternyata anak ini mau membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalnya. Kalian amati, lihat anaknya ini di atas mejanya sedang mengukur panjangnya dengan jengkal. Artinya anak ini lagi membandingkan panjang meja sama panjang jengkal. Artinya anak ini sedang melakukan pengukuran. Kemudian jengkal anak ini yang dipakai itu adalah sebagai satuan pengukuran. Nah, hasil dari pengukuran misalnya panjang mejanya setelah diukur dengan jengkal itu adalah sebanyak 6 jengkal. Artinya
Mengukur adalah membandingkan suatu besaran yang diukur seperti panjang meja dengan besaran yang sejenis yang dipakai, seperti jengkal. Nah, contohnya, ada kursi panjang nih. Kemudian ada seorang anak perempuan yang mau mengukur dengan menggunakan langkah. Ternyata ada 3 orang yang mengukur. Yang pertama, si Nina mengukur panjang kursi dengan menggunakan langkah kakinya, ternyata didapatkan hasil 8 langkah. Sedangkan Dina diukur dengan langkah kakinya hanya dapat 12 langkah. Sedangkan Tina mengukur dengan langkah kakinya mendapatkan hasil 4 langkah. Loh, kenapa hasil pengukurannya bisa beda-beda? Ternyata karena kaki Nina, Dina, dan Tina yang diukur dalam menggunakan langkah panjangnya beda-beda. Ternyata kalau misalnya kita mengukur dengan menggunakan langkah, itu nanti hasilnya bisa beda-beda. Ada yang dapat 8 langkah, 12 langkah, 4 langkah. Loh kenapa, Bu? Ya mungkin karena panjang kakinya Nina lebih panjang dibandingkan kaki Tina. Atau melangkahnya Dina lebih besar-besar dibandingkan Nina atau Tina. Dengan langkah seperti ini, ternyata akan menghasilkan pengukuran yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, perlu adanya satuan. Satuan dibagi menjadi 2 jenis, satuan tidak baku dan satuan baku. Yuk kita bahas satu-satu, dimulai dari satuan tidak baku. Satuan tidak baku biasanya hasil pengukurannya bisa beda-beda, tergantung kondisi. Contohnya kayak tadi, ngukur dengan langkah. Dari 3 anak, ngukur dengan langkah hasilnya beda-beda, tergantung sama kondisi. Kondisi kakinya, panjang kakinya, panjang langkahnya, atau misalnya menggunakan jengkal. Ternyata kalau kita menggunakan lengan ibu yang besar dibandingkan dengan menggunakan lengan kalian yang kecil-kecil, ternyata akan beda-beda. Nah, itu tergantung pada kondisi. Satuan tidak baku adalah satuan yang jika digunakan oleh orang yang berbeda akan dapat memberikan hasil pengukuran yang berbeda juga. Contohnya ketika kita menggunakan jengkal kita untuk mengukur panjang meja, mungkin orang pertama bisa dapat meja ini 5 jengkal, dan orang lainnya bisa mendapat meja ini 8 jengkal. Ternyata hasilnya akan berbeda-beda kalau kita menggunakan satuan tidak baku. Contoh satuan tidak baku adalah jengkal. Jarak antara ujung jari ibu jari dengan ujung jari telunjuk ketika direntangkan. Kemudian ada depa, yaitu jarak antara jari tengah kiri dengan ujung jari tengah kanan jika kedua tangan kita direntangkan. Kemudian ada kilan, yaitu jarak antara ujung ibu jari dengan ujung kelingking ketika telapak tangan direntangkan. Kemudian ada hasta, jarak antara siku lengan dan ujung jari tengah ketika direntangkan. Yang terakhir ada tumbak, yaitu satuan luas tanah yang digunakan di daerah Jawa Barat. Satu tumbak itu ternyata setara dengan 14 meter kuadrat. Nah, nih, ternyata satu jengkal itu setara dengan 25 cm. Satu hasta setara dengan 50 cm. Satu depa setara dengan 250 cm. Satu kaki atau satu feet setara dengan 30,48 cm. Satu jempol atau satu inch setara dengan 2,54 cm. Satu lengan atau satu yard setara dengan 91,44 cm. Nah, satuan baku adalah satuan yang sudah diakui secara umum karena menggunakan acuan yang diakui dan baku secara internasional. Artinya, kalau ibu melakukan pengamatan dengan menggunakan satuan baku, kemudian kamu melakukan pengamatan dengan satuan baku, atau mungkin teman kita nanti akan didapatkan hasil yang sama. Karena satuan baku
jika digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Contohnya di gambar ini, kita mau mengukur panjang meja dengan menggunakan penggaris. Ternyata anak A mendapatkan hasil meja ini panjangnya 1 meter. Dan anak lainnya juga sama, panjang meja ini 1 meter. Artinya, ketika kita melakukan pengamatan dengan satuan baku seperti penggaris, mistar, jangka sorong, itu akan memberikan hasil yang sama. Baik dilakukan oleh orang dewasa, anak kecil, atau mungkin yang melakukannya di Indonesia, di Inggris, hasilnya akan sama. Itu adalah namanya satuan baku. Nah, ada namanya satuan internasional. Satuan internasional adalah satuan yang penggunaannya diakui secara internasional dan memiliki standar yang sudah baku. Ini dia standar internasional. Ada kilogram untuk masak, ada meter untuk panjang, ada second untuk waktu, ada ampere untuk kuat arus, ada Kelvin untuk suhu, ada mol untuk jumlah zat, ada kandela untuk intensitas cahaya. Ini adalah satuan internasional yang diakui oleh semua negara yang ada di dunia. Nah, syarat satuan internasional yaitu yang pertama, satuan harus bersifat internasional atau universal. Artinya satuan ini harus berlaku buat semua orang di seluruh penjuru dunia, tidak hanya di satu negara, tapi di semua negara di dunia. Yang kedua, satuan harus bernilai tetap. Nilai satuannya itu nggak boleh berubah oleh pengaruh apapun. Nah, yang ketiga, satuan harus mudah ditiru. Loh, kenapa, Bu? Lah, karena tujuannya kan supaya mudah diperbanyak, supaya bisa digunakan oleh banyak orang. Kalau nggak mudah ditiru, nanti susah orang-orang buat memperbanyak atau untuk digunakannya malah jadi susah. Nah, satuan internasional ada 2 jenis. Yang pertama, sistem MKS atau sistem Georgi. Sistem MKS itu singkatan dari meter, kilogram, dan second, yaitu cara menyatakan besaran dengan menggunakan satuannya meter, kilogram, dan second. Contohnya satuan gaya. Dalam sistem MKS, satuannya yaitu kgm per second kuadrat, kilogram meter per second kuadrat. Selain ada sistem MKS, ada juga sistem CGS, yaitu sistem Gauss. Sistem CGS ini adalah kependekan dari centimeter, gram, dan second, yaitu cara menyatakan besaran dengan memakai satuan centimeter, gram, dan second. Sebagai contoh, misalnya massa jenis dengan menggunakan sistem CGS, satuannya adalah G per cm kubik atau gram per centimeter kubik. Nah, ini dia materi tentang objek IPA dan pengukurannya. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Nah, sampai bertemu di materi berikutnya ya. Terima kasih.